Setiap zamannya para nabi selalu ada yang membelokkan tauhid yang diajarkan para nabinya masing-masing. Perjuangan 121 pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Belajar agama yang pertama, mengenal Tuhannya. Ini sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam yang pertama. Setelah tahu, mengetahui atau yang disebut ma'rifat ke Tuhan yang menciptakan semua dalil. Yang disebut dalil itu langit, bumi, beserta semua isinya. Yang disebut di kitab suci itu disebut ayat atau firman. Ayat atau firman itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ayat ketuhanan semua yang ada di kitab suci itu wajib diimani dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang ditinggal atau diingkari atau diselisihi, pasti salah Tuhan atau hanya pemuja berhala atas prasangkanya sendiri. Orang yang demikian mereka pasti menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan bertauhid bermata sebelah. Perjuangan 121 pasti akan berhasil sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di zaman akhir umatnya, baginda Nabi Muhammad SAW akan kembali seperti zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, berhala akhir zaman atau saat ini berhalanya tersimpan rapi di dalam hati pikirannya pemujanya. Akan tetapi mereka tidak sadar diri, seperti yang menyelisih seruan ayat dan bertauhid bermata sebelah. Simbol 121 adalah dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka 2 menunjukkan setiap zamannya para nabi selalu ada yang membelokkan tauhid yang diajarkan para nabinya masing-masing. Dan Dajjal di akhir zaman digambarkan bermata sebelah seperti mereka yang menyelisihi sisi ayat dan hanya iman satu sisi ayat saja. Juga diceritakan Dajjal membelah Imam Al-Mahdi atau Dajjal yang sebenarnya itu perusak tauhid. Contohnya Samiri disebut Dajjalnya zamannya Nabi Musa. Angka 1 yang akhir semua manusia di muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan Islam. Semua nabi diutus hanya untuk memberi contoh atau memberi pencerahan ke umatnya di zamannya masing-masing, agar umat manusia tetap iman Islam sampai akhir hayatnya. Perjuangan 121 hanya menyerukan agar umat tidak menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Bila umat Nabi Isa agar tetap iman firman yang berbunyi, awal kejadian itu firman, bila kita sebagai orang Nusantara jangan menyelisihi wejangan nenek moyang yang berbunyi, zatnya Tuhan tan kenoki noyo opo, dalam kurung jangan samakan Tuhan dengan makhluknya. Percaya dan tidaknya itu urusan kalian masing-masing. Kami hanya menggugurkan kewajiban sesama anak cucu Adam. Keberhasilan 121 mungkin di tahun 2021
25 kurang lebihnya, dan itu hanya wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil atau tidaknya. Dan bisikan gaib itu bisa jadi dari malaikat atau juga dari iblis, dalam kurung bisa benar bisa salah. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.